Ini adalah kisah seorang anak dan beruang penyelamat. Di tengah hutan belantara yang sunyi, sebuah kisah luar biasa terungkap. Seorang anak manusia yang tak diinginkan menemukan kasih sayang dari makhluk yang tak terduga. Seorang anak kecil, Arya, diletakkan oleh orang tuanya di bawah pohon besar. Mereka pergi dengan wajah berat namun tegas. Sambil berbisik, ibunya berkata, "Maafkan kami, Arya. Ini demi kebaikanmu." Suara langkah kaki menjauh, diiringi tangisan tertahan Arya. Arya meringkuk sendirian di bawah pohon. Seekor beruang besar muncul dari balik semak-semak, menatapnya dengan penasaran. Arya berbisik ketakutan, "Jangan makan aku." Beruang mendekat, tetapi alih-alih menyerang, ia menjilati wajah Arya. Arya belajar hidup bersama beruang. Ia diajari cara mencari madu, memanjat pohon, dan minum dari sungai. Hari demi hari, Arya tumbuh bersama sang beruang. Ia belajar cara bertahan hidup di alam liar, menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Seekor harimau mengintai Arya saat ia sedang bermain di tepi sungai. Beruang muncul dan menghalau harimau tersebut. Arya berteriak, "Hati-hati!" Bersama sang beruang, Arya belajar tentang keberanian dan perlindungan. Arya duduk di bawah pohon besar tempat ia pertama kali ditinggalkan. Ia menggambar wajah orang tuanya di tanah dengan tongkat. Dengan nada sedih, Arya berkata, "Kenapa kalian meninggalkanku?" Sekelompok pemburu melihat Arya bermain dengan beruang dari kejauhan. Mereka mendekat dengan hati-hati. "Itu anak manusia. Apa dia baik-baik saja?" "Arya, jangan sakiti dia. Dia keluargaku." Para pemburu membawa Arya kembali ke desa terdekat. Beruang mengikuti dari kejauhan. Arya menangis. "Aku tidak ingin meninggalkanmu." Kadang, keluarga berarti melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Arya kembali ke kehidupan manusia, belajar membaca dan menulis, tetapi selalu melihat ke arah hutan. "Aku tidak akan melupakanmu, teman." Kehidupan di desa membuat Arya merindukan si beruang. Pada malam hari yang lelap, Arya memutuskan untuk kembali ke dalam hutan untuk menemui si beruang. Arya memutuskan untuk tetap tinggal bersama beruang di dalam hutan. Setelah bertahun-tahun hidup di hutan bersama sang beruang, Arya memutuskan untuk mencari orang tuanya. Perjalanan ini akan penuh tantangan, tetapi juga membawa jawaban. Arya memeluk beruangnya dengan air mata di pipi. "Aku harus pergi. Aku ingin tahu mengapa mereka meninggalkanku. Tapi aku akan kembali." Beruang menggeram lembut, seolah mengerti. Arya berjalan melewati hutan lebat, melewati rintangan seperti sungai deras dan medan berbatu. Setiap langkah membawaku lebih dekat ke jawaban, meski aku tidak tahu apa yang akan kutemukan. Arya memasuki desa kecil. Orang-orang memandangnya dengan heran. "Siapa anak ini? Dari mana dia datang?" "Namaku Arya. Aku mencari orang tuaku." Seorang penduduk tua mendekati Arya, membawa sebuah benda kecil yang dikenali Arya sebagai milik ibunya. Pria tua itu mengatakan, "Aku pernah melihat seorang wanita membawa benda ini. Dia tinggal di desa lain, jauh di seberang sungai." "Terima kasih, aku akan mencarinya." Arya menggunakan rakit buatan untuk menyeberangi sungai deras. Arya berteriak, "Aku bisa melakukannya." Arya tiba di desa yang lebih besar. Ia bertanya pada beberapa penduduk, tetapi tidak ada yang mengenali orang tuanya. "Apakah kalian tahu seseorang yang pernah meninggalkan anak di hutan?" Seorang laki-laki tua berkata, "Ada seorang wanita yang sering berbicara tentang seorang anak. Dia tinggal di tepi desa." Arya melihat seorang wanita tua di depan sebuah rumah sederhana. Ia mengenali wanita itu sebagai ibunya. "Ibu? Ibu?" terkejut. "Arya, kau masih hidup?" "Arya, kenapa ibu meninggalkanku?" Sang ibu bercerita dengan air mata. "Kami tidak punya pilihan, nak. Kemiskinan dan ancaman membuat kami berpikir itu yang terbaik.
Kami menyesal setiap hari sejak itu. Aku tidak membenci ibu, tapi aku ingin kita bersama lagi. Arya mengajak ibunya kembali ke hutan untuk bertemu dengan beruang yang telah merawatnya. Dia keluargaku juga sekarang. Sang ibu berkata, aku ingin berterima kasih padanya. Beruang muncul dari balik pohon, mendekati Arya dan ibunya dengan hati-hati. Ini ibuku, dia ingin berterima kasih. Terima kasih telah menjaga anakku. Arya, ibunya, dan beruang duduk bersama di tepi sungai. Dalam perjalanan mencari asal, Arya menemukan makna keluarga yang sesungguhnya. Kadang cinta datang dari tempat yang paling tak terduga. Hutan saat senja, langit jingga, suara alam yang tenang. Arya, ibunya, dan beruang duduk bersama di tepi sungai. Setelah menemukan kembali kasih sayang ibunya, Arya kini menghadapi ancaman baru. Hutan yang telah menjadi rumahnya menyimpan bahaya yang tak terduga. Malam tiba. Beruang berjaga di dekat Arya dan ibunya yang sedang tidur di sebuah gua kecil. Suara angin malam, angin berdesir, dan langkah kaki berat mendekat. Arya bangun berbisik. Ada apa? Beruang menggeram pelan, menatap keluar gua. Seekor harimau besar muncul dari balik semak-semak, menatap tajam ke arah gua. Ibu berteriak, Arya, cepat berlindung di belakangku. Beruang, hati-hati. Pertarungan sengit antara beruang dan harimau di depan gua. Ibu menarik Arya ke tempat aman. Beruang kembali ke gua dengan luka di tubuhnya. Arya berlari menghampirinya. Kamu terluka, aku akan membantumu. Dengan wajah panik ibu berkata, kita harus mencari tempat yang lebih aman. Arya, ibunya, dan beruang berjalan melalui hutan lebat, mencari tempat perlindungan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Harimau itu pasti akan kembali. Dengan suara yang penuh kelelahan, sang ibu memberi saran. Kita perlu menemukan penduduk yang bisa membantu. Di sebuah padang kecil, harimau kembali muncul. Kali ini dengan 2 harimau lainnya. Ibu berteriak kencang, Arya, lari, cari tempat aman. Sambil menangis, Arya berkata, aku tidak bisa meninggalkan kalian. Beruang melawan ketiga harimau dengan gagah berani, meski jelas kewalahan. Sekelompok penduduk hutan muncul dengan obor dan tombak menghalau harimau. Laki-laki tua memberi komando. Cepat, lindungi anak itu dan ibunya. Sambil berteriak dan menangis Arya, tolong selamatkan beruangku. Beruang terbaring lemah di sebuah gubuk penduduk. Arya membersihkan lukanya dengan penuh perhatian. Sambil menangis Arya mengatakan, kamu sudah menyelamatkan kami. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Sang ibu pun ikut merawat. Dia keluarga kita Arya. Kita akan menjaga dia bersama-sama. Beruang mulai pulih. Arya dan ibunya berbicara dengan para penduduk untuk merencanakan masa depan mereka. Seorang laki-laki tua mengatakan, kalian bisa tinggal di sini. Hutan ini memang berbahaya, tapi kita bisa saling melindungi. Terima kasih. Aku akan menjaga hutan ini seperti rumahku sendiri. Di malam hari, suara geraman harimau terdengar dari kejauhan. Penduduk bersiap-siap dengan obor dan tombak. Seseorang memberikan komando. Kita harus melindungi desa ini, semua bersiap. Dengan suara bergetar dan penuh semangat Arya berkata, aku akan membantu, ini rumahku sekarang. Penduduk Arya dan beruang bekerja sama untuk mengusir harimau yang menyerang. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Pagi tiba, harimau telah pergi. Desa aman dan beruang serta Arya duduk di tepi sungai dengan ibunya. Dengan keberanian dan kebersamaan, ancaman terbesar pun dapat diatasi. Arya, ibunya, dan sang beruang kini memulai babak baru di rumah mereka yang sebenarnya. Desa di pagi hari. Arya dan ibunya sedang bekerja bersama penduduk, sementara beruang bermain di dekat hutan. Setelah melalui banyak tantangan, Arya, ibunya, dan sang beruang hidup damai di desa.
Namun kehidupan di hutan tidak pernah benar-benar bebas dari cobaan. Sang ibu terlihat kelelahan setelah membantu penduduk di ladang. Ia duduk sambil memegang dadanya, terlihat kesakitan. "Ibu, apa ibu baik-baik saja?" Ibu tersenyum lemah. "Aku hanya butuh istirahat, nak." Beberapa hari kemudian Ibu Arya terbaring di tempat tidur, batuk parah dan wajahnya pucat. Arya khawatir. "Aku akan memanggil tabib, Bu. Tunggu sebentar." "Ibu, Arya, jangan terlalu khawatir. Aku hanya butuh waktu." Arya berlari melewati hutan mencari tabib di desa tetangga. Arya berteriak, "Tolong, aku butuh tabib untuk ibuku." Para penduduk berkata, "Kami akan membantu. Ayo cepat." Tabib memeriksa Ibu Arya di gubuk mereka. Arya menunggu dengan cemas di luar bersama beruang. "Tabib, penyakit ini sudah terlalu parah. Aku akan memberikan obat, tapi kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." "Tidak, ibu harus sembuh." Malam tiba. Ibu Arya memanggilnya mendekat ke tempat tidurnya. Dialog. Dengan nada lirik sang ibu berkata, "Arya, kamu harus kuat. Hidup ini penuh tantangan, tapi aku percaya kamu bisa melewati semuanya." Arya menangis. "Aku tidak bisa tanpa ibu. Aku membutuhkan ibu." Ibu tersenyum lemah. "Kamu memiliki hati yang besar, nak. Jangan pernah kehilangan itu." Ibu Arya memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Penduduk desa berkumpul untuk pemakaman sederhana di tepi hutan. Beruang berdiri di dekat Arya, seolah ikut merasakan kesedihan. "Penduduk, ibumu adalah wanita yang kuat, Arya. Kami akan selalu ada untukmu." Arya dengan suara gemetar, "Terima kasih, aku akan terus menjaga apa yang ibu ajarkan kepadaku." Arya dan beruang duduk di bawah pohon besar, memandang ke arah hutan. "Sekarang hanya kita berdua. Kita harus menjaga satu sama lain." Arya mulai membantu penduduk desa lebih aktif, menggunakan keterampilannya di hutan untuk mencari makanan dan menjaga keamanan. Seorang laki-laki tua mendekatinya. "Arya, kamu luar biasa. Ibumu pasti bangga padamu." "Arya, aku melakukan ini untuknya dan untuk kalian semua." Arya melihat benda-benda peninggalan ibunya di gubuk, termasuk pakaian dan sebuah kalung yang diberikan kepadanya. Arya berbisik, "Aku merindukanmu, Bu, tapi aku tahu kamu selalu bersamaku." Arya dan beruang berjalan ke arah hutan saat matahari terbenam, dengan senyuman di wajah Arya. Hidup Arya berubah selamanya, tetapi keberanian dan cinta dari ibunya akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya di tengah gelapnya hutan.